Firman Tuhan jadi renungan kita pagi hari ini tanggal 12 Desember 2023, kitab 2 Samuel 2 ayat 8 sampai 32. Perikopnya peperangan antara Daud dan Isiboset. Abner bin Ner, Panglima Saul, telah mengambil Isiboset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikan raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisril, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isiboset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isiboset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Pada hari itu pertempuran sangat hebat dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh pihak Daud, anak buah Daud. Mereka mengangkat mayat Israel dan menguburkannya dalam kubur ayahnya yang di Betlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah siang. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Ya. Sampai di sini ringkasannya. Jadi ini adalah tindak lanjut perjalanan sejarah bangsa Israel pada masa awal kematian Saul dan awal kepemimpinan Daud. Jadi ketika Saul sudah mati di dalam peperangan melawan orang Filistin, dan di Filistin ada Daud yang menang dari orang Moab, orang Amalek, dan kemudian orang Daud ini karena tahu dia orang Saul sudah mati, maka dia bertanya kepada Tuhan dia harus kemana, dan dia pergi ke Hebron atau Yehuda, dan dia diangkat menjadi raja di sana. Sementara di wilayah Israel sebagian besar itu diambil alih oleh panglima dari Saul dan beserta anak Saul. Nah, gitu ya. Jadi ketika Saul mati, maka diambil alih oleh panglimanya dan anaknya. Nah, pada perikop ini diceritakan ya, ada 2 kubu di Israel. Ada satu kubu yaitu di daerah Hebron, Yehuda, yang rajanya adalah Daud, dan Israel, daerah yang lain, sebagian besar Israel itu oleh Abner, yaitu panglima Saul, dan Isiboset, yaitu anaknya si Saul. Dan mereka ini kemudian berperang gitu ya.
mereka ini kemudian terjadi peperangan, yaitu di daerah Telaga Gibeon, dan pada peperangan ini dimenangkan oleh kubu Daud. Di dalam perikop ini diceritakan ada 19 orang dari kubu Daud yang meninggal, tapi di kubu Saul atau dari Isi-Boset ini ada 360 orang. Nah, dalam perikop ini dijelaskan bagaimana perkembangan selanjutnya. Ternyata dari kubu Daud ini atau dari Yehuda ini makin lama makin kuat, tapi dari sisi kubu Saul makin lama makin lemah. Nah, apa yang menjadi renungan kita pada perikop ini? Pertama, kondisi secara umum gitu ya. Secara umum bagaimana ketidaktaatan kepemimpinan Israel itu akan menimbulkan satu goncangan besar, petaka besar, atau penderitaan yang besar bagi bangsa ini gitu ya. Ketika Saul sebagai raja pada masa itu yang tidak taat kepada Tuhan, dan itu akan berdampak kepada seluruh rakyat. Dan itu yang terjadi dalam perikop ini, terjadi perang saudara gitu ya. Perang saudara. Nah, tentu ini juga yang sering disampaikan oleh para tokoh teolog, bahwa seorang tokoh itu punya peranan penting dan sangat berpengaruh terhadap dampak yang ditimbulkannya. Makanya seorang guru, orang tua, nah tidak boleh menyampaikan satu perkataan yang tidak betul gitu ya, atau lagi tidak taat. Termasuk pendeta atau mungkin ketua runggun ya. Ketika ini kurang taat, maka dalam jemaat itu akan terjadi banyak masalah. Dan itu yang tergambar dalam perikop ini. Ketika rajanya tidak taat kepada Tuhan, maka terjadi peperangan, perang saudara di antara kubu Daud dan kubu Saul. Nah, yang kedua dalam perikop ini yang kita lihat, dari dua kubu ini, satu sisi ada ketaatan Daud sebagai orang yang masih taat dalam perikop ini, dan kubu Daud ya tentu orang yang tidak dijelaskan di sini apakah taat tidak taat, tapi gambarannya ya tentu kurang taat lah, karena itu pengikut Saul yang tadinya juga sudah tidak taat. Nah, apa yang dilihat sebetulnya kalau dilihat dari jumlahnya pastilah lebih banyak gitu ya, lebih banyak dari kubu si Saul ini. Tapi yang kita lihat di sini kembali lagi, peperangan yang diberkati Tuhan ada kemenangan. Ya. Peperangan yang diberkati Tuhan ada kemenangan. Dan itu sejak bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir juga kelihatan bahwa kemenangan itu bukan ditentukan dari kekuatan, bukan ditentukan dari banyaknya prajurit perang. Jadi kemenangan itu ditentukan dari ketaatan kepada Tuhan. Dan mungkin ini jadi renungan bagi kita dalam kehidupan saat ini. Bahwa keberhasilan bukan ditentukan oleh siapa kita, bagaimana kehidupan kita, tapi ditentukan oleh ketaatan kepada Tuhan dalam perikop ini. Nah, jadi marilah kita yang saat ini, kalau zaman itu Daud berperang untuk membebaskan bangsa ini ya dari kubunya Daud ya, yang sebetulnya tidak dinubuatkan untuk menjadi raja, tapi Daudlah yang akan menjadi raja, dan itu yang diberkati.
Dan dalam perikop ini kita melihat ketaatan itu ada satu proses. Ya, di perikop ini disebutkan bahwa kubu Daud itu makin lama makin kuat, sementara kubu si Abner ini makin lama makin lemah. Nah, tentu gambaran yang ditunjukkan di sini adalah ketaatan, ya, ketaatan. Jadi gambaran orang Kristen itu ya seperti itu, ada satu proses peningkatan dan bukan penurunan. Nah, jadi marilah kita, siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, bahwa ketaatan memberikan keberhasilan dalam setiap peperangan kehidupan. Ketuaan kalau si magikan kata di bata, dengan si makaikan saya besok kata terpari. Haleluya. Amin.